Suga BTS bicarakan Grammy dalam sebuah wawancara baru. Suga tidak pernah takut untuk mengutarakan pendapatnya dan sang idola baru-baru ini membuat ARMY tertawa setelah terlihat berbicara tentang Grammy dalam sebuah wawancara terbaru. Sejak penampilan pertama BTS di Grammy, para anggota tidak pernah gagal membuat kesan di depan para penggemar. Tapi acara itu mendapat kecaman setelah grup tersebut dilecehkan selama beberapa acara setelah tidak menang. Meskipun acara itu selalu mendapat tanggapan beragam dari ARMY setelah perawatan grup, Suga juga vokal dengan cara yang paling lucu tentang pemikirannya. Setelah acara di tahun 2022 selama siaran langsung, Suga berbicara tentang Permission to Dance on Stage acara Las Vegas dan dia menjelaskan bahwa acara penghargaan itu hanyalah perhentian. Suga mengatakan, "Tapi bukankah kita hanya mampir di Grammy ketika kita datang ke sini hanya untuk mengadakan konser?" kata Suga. Nah, sepertinya Suga sudah melakukannya lagi karena sang idola baru-baru ini mendapat perhatian karena tampaknya membayangi Grammy dalam sebuah wawancara. Selama tur dunianya, Suga baru-baru ini duduk dan melakukan wawancara dengan LA Times. Dia mengobrol tentang musik, budaya, dan banyak lagi dalam karya itu. Tapi satu jawaban khusus menarik perhatian penggemar karena mereka yakin dia tampaknya nyindir Grammy. Mempertimbangkan pengaruh mereka, tidak mengherankan kalau Suga ditanya tentang acara itu dan dia tidak menahan diri saat menjawab, "Bukankah itu hal lokal?" Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, kutipan itu diucapkan pada tahun 2020 oleh sutradara Korea Bong Joon-ho yang dikenal penggemar global setelah memenangkan sutradara terbaik di Oscar. Setelah wawancara, Bong Joon-ho menyatakan bagaimana dia tidak percaya acara itu bersifat internasional. Ketika wawancara dibagikan, ARMY menyukai betapa tidak tertariknya Suga dalam komentarnya. Meskipun dia hanya meniru frasa dari Bong Joon-ho, tampaknya itu menunjukkan kesadaran berkelanjutan grup itu tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Netizen mengatakan, bukankah itu lokal? Dia bercanda mengemakan sindiran sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho tentang Oscar. Seperti biasa, Suga tidak pernah takut untuk mengutarakan pendapatnya dan menggunakan kutipan dari sutradara Korea menunjukkan kesejajaran antara Oscar dan Grammy. K-pop secara keseluruhan cenderung ramah dalam hal lirik. Meskipun ada pengecualian, sebagian besar lagu dalam genre musik tidak memiliki kata-kata umpatan atau eksplisit apapun di dalamnya. BTS, bagaimanapun, tidak takut untuk mendapatkan sedikit lirik yang pedas dalam beberapa waktu yang berbeda. Rapper dalam grup, RM, Suga, dan J-Hope sangat berani dalam hal ini, sering menargetkan haters dan orang-orang yang ragu dengan cibiran bos mereka. Berikut adalah 7 lagu BTS yang tidak takut untuk diungkapkan secara eksplisit. Yang pertama, semua Cypher. RM, Suga, dan J-Hope dikenal memiliki sifat savage dalam seri Cypher mereka, dan itu termasuk cukup banyak lirik eksplisit yang ditujukan untuk para pembenci. Dalam Cypher pertama, RM menargetkan orang-orang yang mengkritiknya karena menjadi idola. Liriknya adalah, "Persetan dengan kemenangan hip-hop, rapper idol, potong saja omong kosong itu. Sebenarnya dia adalah idol, ngomong-ngomong dia melihat rendah padaku. Mereka memberikan prinsip-prinsip mereka pada anjing dan tertawa padaku. Kamu hanya tahu bagaimana untuk pergi bersama pasangan dan melihat rendah padaku. Bagaimana kamu akan membunuhku? Jadi, ini adalah jalan monster, karena keajaiban monster rapku seperti Hong Kil-dong. Mereka melihat hal yang baik, tapi tidak bisa mengatakan bahwa itu hal yang baik. Pemimpin generasi ketiga. Benar, aku adalah pemimpinnya. Ini adalah perubahan generasi." Dalam Cypher Part 2, J-Hope membalas orang yang sama dengan bangga menyebutkan betapa suksesnya dia. "Bang Tarnol di sini, Psycho di sini, siapapun yang ada di ring, kita akan menang. Rap tempur di sini, aku akan mengatakan hai, kau akan mengatakan bye. Ban dibakar, kita berbeda. Api, paduan suara panas. K-pop menawan seperti Psy. Rapku sangat besar, akan kukatakan tepat di telingamu. Kerusuhan kami berturut-turut jadi lebih kuat. Tak perlu penjelasan panjang, hanya menjelaskan dengan rap BTS. Mengikuti pemimpin, mari kita pergi sekarang."
Di bagian ketiga dari seri ini, tema yang sama berlanjut saat Suga kali ini meludahi pembenci yang telah mencoba untuk menghancurkan mereka, namun mereka terus sukses terlepas dari itu. Kebodohan tak akan mau berakhir. Meskipun seseorang mencoba untuk menusuk lewat belakang, sementara kalian bermain-main, kita akan berkeliling dunia. Hyungmin, yang bertambah usia secara sembarangan. Dari standarku, kau tetap berada di tingkat anak-anak juga. Bahkan, jika aku seorang wax 17, atau mungkin seseorang yang palsu. Dan bahkan, aku ini atau itu, aku adalah standar baru di sebuah industri musik. Dan terakhir di Cyber Part 4. Liriknya mengambil jenis nada yang berbeda saat para anggota memutuskan untuk mengabaikan kata-kata dan kritik yang penuh kebencian dan sebaliknya fokus pada diri mereka sendiri. Dengan rap RM berbunyi, "Mengapa kamu tidak mengubah pola pembicaraanmu tentang orang lain? Itu akan menjadi membosankan. Aku tidak membencimu lagi." Yang kedua, Walian 52. Saat Anda pertama kali mulai mendengarkan Walian 52 dan suara lagu yang indah, Anda mungkin tidak berpikir kalau lagu ini mengandung eksplisit. Lagu tersebut membandingkan kelompok tersebut dengan paus 52 Hertz, paus paling kesepian di dunia karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan jenisnya sendiri, dan mengungkapkan saat-saat ketika mereka merasa sendirian dan mengisolasi diri. Suga, bagaimanapun datang dengan sedikit lebih banyak api saat dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja sendiri. Aku benar-benar sendirian. Itu adalah kunci yang mengisi kesedihan. Seseorang berkata, kamu telah menjadi selebriti. Lalu, tidak ada yang tetap di sisiku dan aku baik-baik saja sendiri. Yang ketiga, Do You, solo RM. Lagu grup BTS bukanlah satu-satunya yang memiliki lirik eksplisit. Pada kenyataannya, rapper grup cenderung lebih berani dalam lirik mereka dan lagu solonya. Solo RM, Do You, hanyalah salah satu dari banyak lagu dari mixtape debutnya dengan kata-kata makian, tetapi banyak lirik eksplisit di dalamnya. Di dekat permulaan, dia meludahkan api ke arah orang-orang yang mencoba mempengaruhi orang lain dengan liriknya berbunyi, "Saya benci buku self-help lebih dari apapun di dunia. Omong kosong menyuruh kita melakukan ini dan itu. Mereka tidak memiliki tulang punggung dan percaya kata-kata orang lain. Jadi omong kosong itu adalah buku terlaris." Paduan suara ini kemudian mendorong pendengarnya untuk menjadi diri mereka sendiri dan tidak membiarkan orang lain mempengaruhi perilaku mereka. Berulang kali mengatakan, "Apakah Anda melakukan yang Anda inginkan?" Lagu ini berlanjut dengan nada yang sama dengan jenis lirik yang serupa di bait kedua dan seterusnya. Yang keempat, Agus D. Pada saat Suga merilis mixtape solo pertamanya sebagai Agus D pada tahun 2016, penggemar tidak terlalu terkejut mendengar lirik eksplisit dalam banyak lagu, tetapi mereka tetap patut diperhatikan. Dalam lagu self-titled Agus D, yang sekali lagi membahas orang-orang yang penuh kebencian dan mereka yang mengkritik kesuksesannya, dia menyindir, "Beberapa orang berpikir mudah bagi saya untuk mencapai posisi saya. Aku adalah duri di mata Hyung, yang tidak memiliki peluang untuk menjadi sukses." Dia semakin berani dengan membandingkan kesuksesannya dengan orang-orang yang sama. Coba pesan kelas 1. Kursi saya adalah bisnis. Bisnis Anda adalah ekonomi. Selamanya di belakangku. Lirik Suga. Yang kelima, intro Nevermind. Dalam intro ini, untuk The Most Beautiful Moment in Life Part 2, Suga sekali lagi memberi pada orang-orang yang berusaha mencegahnya menjadi sukses, dimulai dengan, "Saya ingin meminta beberapa orang yang berdoa agar saya mengacau. Apakah sepertinya rumah saya akan bangkrut? Kaum pengecut." Kemudian, di lagu tersebut, dia terus menunjukkan betapa dia tidak peduli dengan kata-kata mereka. "Saya tidak peduli, saya tidak peduli." Lirik dari lagu Suga. Yang keenam, Decuita, lagu solo Agus D. Suga sebagai Agus D melanjutkan amukan kuatnya terhadap haters di mixtape keduanya, Day 2, dengan lirik eksplisit di seluruh album termasuk lagu utama, Decuita.
Pada titik tertinggi dalam karirnya, sekarang lebih mudah baginya untuk memamerkan kesuksesannya pada artis lain yang meragukannya. Saya terlahir sebagai harimau. Setidaknya, saya tidak lemah seperti Anda. Pengecut yang menyedihkan pada pertunjukan bakat. Tidak akan berbohong, sungguh pertunjukan yang buruk. Lirik dari Agusti. Yang ketujuh, Savage Love. Akhirnya, dan mungkin yang paling mengejutkan, Jungkook membuat penggemar heboh ketika dia bergabung dengan Jason Derulo dan Jaws 685 bersama dengan J-Hope dan Suga dalam versi remix dari lagu hit Savage Love. Di bagian chorus, yang seluruhnya berbahasa Inggris, dia bersenandung. Apakah seseorang menghancurkan hatimu? Terlihat seperti malaikat, tapi cintamu yang buas. Ketika kamu menciumku, aku tahu kamu tidak akan memberi dua, tapi aku masih menginginkan itu. Siapa yang tidak suka ketika BTS menunjukkan bahwa mereka tidak takut menjadi sedikit berani dan sombong dengan lirik mereka? Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.